Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bilda Putri Pramono dari kelas PL 2A1 dengan NIM 23519672 SV 23161. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil final project database yang telah saya buat, yang dimana database ini berkaitan dengan website yang telah saya buat juga, yaitu dengan tema website reparasi komputer. Mungkin langsung saja. Database yang saya buat memiliki 8 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel users, yang dimana tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi dari pengguna. Nah, di tabel users ini terdapat 4 kolom, yaitu kolom pertama terdapat ID pengguna, di mana ID pengguna ini merupakan primary key dari tabel users ini. Tabel selanjutnya yaitu tabel teknisi, yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai teknisi yang tersedia dari website reparasi ini. Nah, di dalam tabel teknisi ini terdapat 5 kolom, yang dimana ID teknisi merupakan primary key dari tabel teknisi ini. Selanjutnya, tabel layanan yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai layanan apa saja yang disediakan di dalam website reparasi ini. Di dalam tabel layanan ini terdapat ID layanan yang digunakan untuk primary key, kemudian terdapat ID teknisi sebagai friends key, yang artinya tabel ini memiliki sebuah relasi dengan teknisi, di mana relasi yang terbentuk dari tabel layanan dan tabel teknisi ini memiliki cardinal many-to-one, yang artinya banyak layanan bisa ditangani oleh satu teknisi, atau satu teknisi bisa menangani satu layanan atau beberapa layanan. Selanjutnya terdapat tabel kategori yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai kategori-kategori produk yang ditawarkan dalam website reparasi ini, yang dimana di dalamnya terdapat ID kategori sebagai primary key. Selanjutnya terdapat tabel produk yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai produk-produk apa saja yang tersedia dalam website reparasi ini. Nah, di dalam tabel produk ini terdapat ID produk sebagai primary key, ID kategori sebagai friends key, yang dimana di sini berarti tabel produk dan tabel kategori memiliki sebuah relasi kardinalitas many to one, di mana satu atau beberapa produk dapat berelasi dengan satu kategori, dan satu kategori dapat memiliki satu atau beberapa produk. Selanjutnya terdapat tabel order, yang di dalamnya terdapat ID order sebagai primary key, kemudian terdapat ID pengguna sebagai friends key, ID layanan sebagai friends key, dan ID produk sebagai friends key. Di sini berarti tabel order memiliki relasi terhadap tabel pengguna, tabel layanan, dan juga tabel produk. Relasi antara tabel order dan tabel pengguna memiliki kardinalitas many to many, di mana satu atau beberapa order dapat diorder atau dipesan oleh satu atau beberapa pengguna. Selanjutnya, relasi antara tabel order dan tabel layanan yaitu many to one, di mana satu layanan dapat digunakan satu atau banyak order, tapi setiap order hanya memiliki satu layanan. Relasi selanjutnya yaitu tabel order dengan tabel produk, di mana setiap satu produk dapat menjadi bagian dari banyak pesanan, tapi setiap pesanan hanya berisi satu produk. Selanjutnya yaitu tabel order detail, di mana tabel ini digunakan untuk menyimpan detail pesanan dari setiap pesanan. Di dalamnya terdapat ID detail yang digunakan sebagai primary key, kemudian ID order sebagai friends key, yang berarti tabel order detail memiliki relasi dengan tabel order, di mana relasi yang terbentuk yaitu many to one, yang berarti bahwa satu pesanan dapat memiliki banyak detail order, tetapi setiap detail order hanya terkait dengan satu pesanan. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel payment, yang digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran terkait dengan setiap pesanan. Di dalamnya terdapat ID payment yang digunakan sebagai primary key, kemudian terdapat ID detail sebagai friends key, yang hal ini berarti tabel payment memiliki relasi dengan tabel order detail, dan relasi yang terbentuk yaitu many to one, di mana hal ini berarti setiap order detail dapat memiliki banyak pembayaran, tetapi setiap pembayaran hanya terkait dengan satu order detail. Pada selanjutnya yaitu insert into users. Sini saya menginputkan 5 users, hasilnya seperti ini. Selanjutnya terdapat insert into teknisi, di mana query ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel teknisi. Nah, ID teknisi ini saya buat sesuai dengan spesialisasi dari setiap teknisi. Misalkan dari Rizky Aditya, AP01, di mana AP merupakan spesialisasi yang dia miliki, yaitu spesialisasi dalam bidang Apple MacBook. Selanjutnya terdapat insert into layanan. Di sini saya membuat 10 layanan. Di sini saya juga
telah menyesuaikan antara ID layanan dan ID teknisi. Selanjutnya terdapat insert into kategori yang digunakan untuk menambahkan beberapa data baru ke dalam tabel kategori. Di sini saya buat 5 kategori. Selanjutnya terdapat insert into produk yang digunakan untuk menambahkan beberapa data baru ke dalam tabel produk. Di sini saya menambahkan 20 produk, di mana ID produknya bersifat unik. Kemudian terdapat insert into orders yang digunakan untuk menambahkan beberapa data baru ke dalam tabel order. Tabel yang terbentuk seperti ini. Saya sengaja pada data pertama dan kedua, saya tidak mengisi ID produk. Yang kemudian dalam tabelnya tertampil 0. Kemudian untuk harga total itu dihitung dari harga layanan dan harga produk yang diambil dari ID layanan dan ID produk. Selanjutnya terdapat insert into order detail yang digunakan untuk menambahkan beberapa data baru ke dalam tabel order detail dengan tampilan tabel seperti ini. Kemudian insert into payment yang digunakan untuk menambahkan beberapa data baru ke dalam tabel payment. Tabel yang dapat ditampilkan seperti ini. Yang dimana tanggal payment tadi diambil dari tabel order, yaitu tanggal order. Kemudian jumlah payment diambil dari harga total pada tabel order. Dan ID detail diambil dari tabel order detail. Selanjutnya, beberapa query kompleks. Yang pertama yaitu join. Join yang saya buat digunakan untuk melakukan query gabungan antara beberapa tabel, yaitu tabel orders, tabel user, tabel layanan, tabel produk, dan tabel teknisi. Query join ini digunakan untuk mengambil data yang terhubung dari tabel-tabel tersebut. Ini merupakan tabel hasil join, tertampil ID order, tanggal order, nama pengguna, nama teknisi, nama layanan, nama produk, dan harga total. Selanjutnya terdapat subquery digunakan untuk menampilkan informasi pesanan yang memiliki harga total di atas rata-rata total harga dari semua pesanan. Dan ini merupakan tampilan dari subquery, di mana terdapat 6 data yang memiliki harga total di atas rata-rata dari total harga semua pesanan. Selanjutnya terdapat nested query yang digunakan untuk menampilkan informasi pembayaran beserta detail pesanan dan pesanan untuk semua pengguna, yang dimana nama pengguna dimulai dengan huruf A. Dan hasil dari nested query yang saya buat seperti ini, terdapat 6 data yang dimana nama penggunanya berawalan huruf A. Selanjutnya terdapat query group by dan having yang dimana digunakan untuk menampilkan daftar pengguna dengan total harga pesanannya itu lebih dari 5 juta. Nah, untuk setiap pengguna yang memenuhi kriteria tersebut, kode ini akan menghitung jumlah pesanan dan total harga dari semua pesanan yang dibuat oleh pengguna. Dan hasil dari query tersebut sebagai berikut, yang dimana 5 data ini memiliki total harga lebih dari 5 juta dan memiliki jumlah pesanan. Selanjutnya terdapat create or replace view order view yang digunakan untuk menyederhanakan akses ke data pesanan yang telah dibuat oleh pengguna tertentu. Dimana di sini saya ingin menampilkan data pesanan dari pengguna yang memiliki ID U101 ditampilkan seperti berikut, yaitu pengguna dengan ID U101 memiliki 3 pesanan. Selanjutnya saya membuat view order detail view. Ini menampilkan ID order, tanggal order, nama pelanggan, nama teknisi layanan, nama produk, ID detail, ID payment, tanggal payment, dan jumlah payment. Kemudian tabel ini terurut secara ascending sesuai dengan ID order. Selanjutnya function, yaitu function cari nama user, di mana function ini akan mengembalikan nama pengguna yang diambil dari tabel users dengan ID pengguna tertentu. Di sini saya ingin menampilkan ID pengguna U101. Ini merupakan tampilan dari hasil function cari nama user, di mana ID U101 dimiliki oleh nama user Bilda Putri. Kemudian function yang kedua, saya membuat function layanan user, di mana function ini akan menampilkan nama layanan yang terkait dengan pesanan pengguna dengan ID pengguna tertentu. Di sini saya menggunakan ID pengguna U101. Kemudian setelah saya menjalankan function tersebut, hasil yang terlihat yaitu ID pengguna U101 memiliki layanan pemulihan data. Selanjutnya, saya membuat prosedur add order, di mana
mana prosedur ini digunakan untuk menambahkan pesanan baru ke dalam tabel order. Prosedur ini juga akan menghitung harga total pesanan berdasarkan dengan harga produk dan layanan. Hasil dari harga total tersebut akan disisipkan ke pesanan baru ke dalam tabel orders. Kemudian di sini saya mencoba menambahkan order baru dengan ID order O017, tanggal ordernya 21 Juni, dengan ID pengguna U102, dengan ID layanan N101, dan ID produk P010. Setelah saya tambahkan tampilan order, jadi seperti ini. Dimana sebelumnya pada tabel order itu hanya terdapat 16 data. Kemudian saya menambahkan satu data dari prosedur yang setelah saya buat tadi dengan ID order 0016. Dan di sini juga sudah terhitung harga total, yang dimana dihitung dari harga layanan dan juga harga produk. Selanjutnya saya membuat trigger after insert, yaitu trigger add new user, di mana trigger ini akan dijalankan setelah terjadinya penyisipan ke dalam tabel user. Nah, sebelumnya saya membuat tabel log users, yang dimana tabel ini nanti akan digunakan untuk menampilkan bukti data baru yang telah ditambahkan itu seperti apa. Baik, mungkin saya akan mencoba menjalankan prosedur ini. Kemudian saya akan mencoba menyisipkan user baru dengan ID U101. Kemudian saya akan mencoba menampilkan tabel log users. Kemudian saya akan mengecek tabel users di mana tabelnya sudah bertambah satu baris dengan ID pengguna 101. Trigger selanjutnya saya membuat trigger before delete on users, di mana trigger ini akan dijalankan sebelum penghapusan baris dari tabel users. Trigger ini akan menyisipkan data pengguna yang dihapus ke dalam tabel log users. Kemudian saya akan mencoba menghapus users dengan ID U106, dan pada tabel log users akan tersimpan satu baris lagi hasil dari trigger delete user ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari database yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.